نور الهداية زار صوحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini bersama saya sudah hadir Ibu Hajah Sri Rumaini. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Sohibul Muslimin yang berlokasi di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ben, baik. Bu Haji, sudah berapa lama Bu Haji berkecimpung di dalam dunia pendidikan? Sebenarnya kalau berkecimpung di dunia pendidikan sendiri sih udah belasan tahun ya Pak ya. Belasan tahun. Pertama saya di sekolah lain sebelum punya sekolah sendiri. Di sekolah negeri pun saya sudah 13 tahun. Baru pada 6 tahun terakhir ini saya mengelola boarding school, pondok pesantren yang namanya Sohibul Muslimin. Kebetulan saya dipercaya oleh ketua yayasan sendiri memegang SMK Sohibul Musliminnya. Itu ada tingkatannya, ada apa? Tingkatannya itu ada MTS, SMPIT, dan SMK Sohibul Muslimin. Kita punya program unggulan yaitu tahfidz dan 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Program unggulan itu? Program unggulannya. Udah 6 tahun berdiri Bu ya? 6 tahun. Dan dari 6 tahun ini capaian-capaian yang sudah diraih, apa yang penghargaan-penghargaan misalkan? Capaian sih mungkin belum begitu ada yang menonjol, tapi dari angkatan pertama alhamdulillah banyak yang kuliah dan menerima beasiswa ya Pak ya. Angkatan kedua itu ada yang sekolah ke luar negeri, jadi di Universitas Turki, universitas terbaik di Turki. Angkatan 3 dan 4 masih sama itu ya. Untuk program jurusan apa itu yang ke Turki itu mereka mengambil? Kebetulan itu yang ke Turki itu APHP. APHP itu apa? Agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Tapi dia tahfidz yaitu 15 juz. Jadi dia program beasiswa tahfidz 15 juz itu. Nama kampusnya Ibu tahu? Apa enggak? Belum. Tahu sih, cuman lupa gitu ya. Universitas Turki aja, pokoknya universitas terbaik di Turki. Itu karena beasiswa dari tahfidz itu Bu? Beasiswa dari tahfidz tadi. Ya. Dan kita kan belajar bahasa Arab ya di pondok itu, tapi memang di sana tidak terpakai katanya karena di sana bahasa Turki beda dengan bahasa Arab.
Nah, barangkali nanti kalau udah yang lulusan-lulusan berprestasi seperti itu harusnya kembali mengabdi, Bu, ya. Kembali Mudah-mudahan insya mengajar, Allah. mau Kemarin gitu. juga ada sowan ke pondok ya, Hmm. silaturahmi ke pondok. Insya Allah saya di sana baik banget katanya gitu. Cuman kalau udah cuaca dingin sekali itu sampai bibir saya pecah-pecah katanya gitu, saking dinginnya gitu. Makanya kemarin tuh dia pulang silaturahmi ke pondok. Insya Allah katanya akan mengembangkan ilmunya kembali di pondok. Itu sebagai pembuka, sahabat, tema kita yang akan kita ambil adalah bagaimana dunia pendidikan di tengah tantangan medsos, perkembangan teknologi, dan lain di kondisi sekarang, Bu. Karena kurang kontrol, udah tuh rentan siswa untuk makanya salah satu alternatif menurut saya boarding school itu menjadi alternatif untuk menenangkan orang tua siswa, orang tua murid Yang untuk bekerja terutama ya yang Pak ya. terutama yang bekerja begitu, Bu, ya. Karena pada saat ini mungkin rata-rata orang tua kan nggak mau ketinggalan ya. Jadi yang ibu-ibunya jadi wanita karir gitu kan, bapak-bapaknya juga tidak mau ketinggalan, makanya lebih aman sih insya Allah di boarding ya, di pondok pesantren. Pondok pesantren Karena ya. lebih aman, makan terjamin, sholat insya Allah tepat waktu gitu. Dan membaca Al-Quran juga tidak pernah disuruh setelah selesai sholat, udah otomatis mereka membaca Al-Quran. Nah, Bu, yang menjadi selain tahfiz tadi, boleh diceritakan, Bu, untuk di tingkat SMK, aktivitas keseharian yang diajarkan di sekolah apa aja, Bu? Terutama yang paling penting yaitu yang paling menonjol untuk kepemimpinan, belajar kepemimpinan. Karena untuk yang santri SMK, kelas 11 itu harus sudah memasuki dunia kepemimpinan, yaitu yang disebut dengan OSPM itu, Organisasi Santri Pondok Pesantren. OSS gitu. Jadi mereka belajar memimpin, belajar ya bagaimana mereka mengawasi adik-adiknya, juga belajar mengajar juga gitu, belajar bekerja itu di SMK. Dan tahfidz juga harus lebih dimatangkan di SMK, karena kalau cuman di MTS atau SMP itu kan ilmunya belum matang, baru dasar. Tapi kalau udah ke SMK itu full, walaupun memang waktu di pondok mungkin belum merasakan mereka itu bahwa mereka itu sukses belum. Tapi setelah mereka keluar kuliah atau bekerja, mereka adalah yang terbaik. Karena setidaknya basically untuk siswa itu kalau udah di pondok pesantren tuh Beda. ketika menghadapi dunia luar nanti yang keras begitu, Dia udah biasa persaingan gitu ya. ada punya pondasi lah gitu ya, pondasi agamanya mudah-mudahan kuat begitu, Bu, ya. Iya betul. Sebenarnya. Karena kan mereka sudah harus bisa menata diri sendiri terutama ya gitu. Makan nggak diladenin kan, makan ngambil sendiri, cuci baju ya kumpulin sendiri. Walaupun mungkin di kita sebagian besar tuh banyak yang di laundry ya, baju di laundry di pondok itu, tapi kan untuk mencapai ke tempat laundry juga mereka harus memperhitungkan jumlah berapa baju saya gitu kan, setelah bersih berapa lagi gitu. Jadi udah belajar mandiri sejak dini. Insya Allah kalau di pesantren. Ya kalaupun mungkin di lembaga-lembaga pendidikan itu ada plus minusnya ya Pak ya. Karena di pesantren itu pasti namanya pendidikan, namanya satu atap, pasti ada bentrok tuh pasti ada. Tapi insya Allah lah dengan adanya kami pembimbing di situ gitu akan teratasi. Walaupun mungkin ada yang tadinya bercanda jadi beneran gitu, ada gitu kan kasarnya. Yang tadinya bicaranya main-main, akhirnya kalau udah sakit ya kan jadi beneran. Jadi itu yang semua pondok pesantren mungkin akan merasakan seperti itu. Tapi tinggal bisa-bisa kita mengatasinya itu. Insya Allah kami tidak pernah membeda-bedakan karena semuanya yang di pesantren itu anak kami semua. Ya. Dari per tahun angkatan dari sekitar 2000-an mungkin ya berdiri 2020 ya. 2020 berdiri maksudnya. Berapa siswa yang masuk, Bu, yang dikelola? Ada berapa jumlah siswa dari khusus di SMK? Ya, kalau SMK itu mungkin sekitar 200 siswa. 200 siswa itu per tahunnya. tahunnya. Ada selalu ada peningkatan, ada penurunan? Untuk tahun ini insya Allah ada peningkatan. Tahun kemarin ada penurunan.
waktu kita pertama COVID itu ya, itu ada peningkatan drastis itu. Nah, memang yang menjadi tantangan kan bagaimana secara biaya. Sekarang kan ada program dari Pak Gubernur Banten itu sekolah gratis. Gratis. SMK, SMA itu ya. SMA gratis. Apakah juga SMK Sohibul Muslimin ini ikut program gratis atau tetap mandiri? Artinya ada pembiayaan lagi nggak Bu? Karena menjadi tantangan tersendiri bahwa ketika masuk ke SMK yang mandiri atau yayasan atau swasta itu suka dikatakan harus bayar lagi beda, sehingga bersainglah masuk ke SMK negeri Ya begitu. betul. Ya sebenarnya gitu. Kami sebelum ada program Pak Gubernur atau programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Gubernur kita Pak Andra Soni, bahwa sekolah gratis memang sangat membantu kami, dan juga dengan adanya makan gratisnya, karena terus terang kita di boarding tuh sangat terbantu sekali dengan makan gratisnya itu. Makan bergizi Ya, itu gratis ya. karena memang bergizi sekali Pak, yang tadinya ayam itu seminggu sekali, mungkin sekarang hampir seminggu 4 kali tuh ayam gitu. Daging lah gitu. Pokoknya apa yang ada di MBG itu kan otomatis santri kita merasakan semua. Iya, Begitu juga dengan sekolah gratis. Sebelum ada program Pak Andersoni, kita yang sekolah itu memang udah gratis Pak. Kalau untuk yang pulang pergi, yang nggak mondok itu gratis. Tapi untuk yang di boardingnya, di pesantrennya, itu memang kita berbayar karena untuk makan. Makan itu kemarin kita hitung, satu kali makan Rp7.000. Jadi satu hari makannya 3 kali. Jadi dikalkulasikan 1 bulan itu kurang lebih 600-700-an. Sekarang kami per bulannya biaya makan itu 700.000, udah dengan laundry baju. Dengan biaya bangunan lain-lain biasanya. Ya, bangunan itu di awal aja Pak. Uang masuk. Uang masuk aja di awal, itu pun bisa dicicil selama jadi santri di situ. Gitu. Jadi total ketika mau masuk 2 juta. 2 jutaan. 2 juta. Uang bangunan, uang pangkal dan lain sebagainya. Uang bangunan itu uang infak ya, kita nyebutnya uang infak gitu. Walaupun uang infak itu kita tentukan 1.500.000 dan uang kesiswaan itu untuk kegiatan-kegiatan siswa sendiri itu 500.000 untuk per sekali nah, untuk per bulanannya SPP lah boleh dikatakan, ya, atau uang kalau makan, uang makan plus laundry itu 700.000. 700.000 per bulannya. Flat Bu ya, tidak ada kenaikan. Nggak ada. Kemarin sempat ada 800. Kita tahun-tahun kemarin 2 tahun kalau nggak salah itu 800.000. Tapi berhubung kita ada program dari Pak Prabowo itu MBG, jadi kita turun jadi 700. Karena terbantu sekali dengan makan siangnya itu. Nah, artinya ketika ada 2 program nih yang masuk, MBG sama PSG. Sekolah gratis. Ya, PSG. Di tahun 2026 mungkin barangkali akan ada perubahan sistem uang makan di dalam yang harus iurannya? Ya. Ada penurunan nggak? Enggak, itu flat aja 700.000. Tetap 700. Karena memang tapi di situ ada ini nggak Bu? Misalkan biaya lagi seragam. Kalau seragam kita serahkan ke masing-masing orang tua. Kita sediakan, mau beli itu tetap ya gitu. Maksudnya kalau mau beli di pondok silakan, beli di luar pun silakan. Kita tidak terlalu tidak terlalu membebani soal seragam atau lemari atau kasur gitu. Kita tidak membebani. Yang ada di rumah misalnya bekas tetehnya gitu kan, karena ada yang alumni situ punya adik sekolah di situ, bisa juga dipakai lagi. Jadi nah, artinya kalau untuk dikaitkan dengan program sekolah gratisnya, itu hanya bisa diberlakukan untuk yang boarding. Kalau bahasa program sekolah gratisnya. Kalau sekolah gratis justru yang sekolahnya. Sekolah gratis juga kan itu cuman untuk biaya sekolah kan gitu, buat honor guru dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk makan tetap. Karena itu ada makan 3 kali sehari itu ya, maksudnya pagi, siang, malam ya. Sore. Jadi itu sebenarnya untuk membayar iuran makan aja dalam 1 bulan. Iuran makan aja. Sisa-sisa lainnya kan nggak ada pembiayaan lain ya. Malah sekarang kan untuk kelas 10 ini gratis semua. Kan biasanya kalau semesteran itu kan bayar ya. Tapi untuk kelas 10 yang Provinsi Banten ya, terutama yang domisilinya Provinsi Banten itu udah nggak bayar sama sekali. Oh iya, setiap kenaikan kelas itu ya.
macam. Ada Tahun 2 registrasi? kali, nggak ada. Nggak ada ya? Itu yang maksud dengan konteks sekolah Iya, gratis di sekolah SMK gratis itu, iya. Sohibul Muslimin ya? Tapi kalau untuk pakaian kan memang tidak ada di Juklak Jurusan PSG itu tidak ada, jadi Hmm. mereka harus tetap beli sendiri. Ada beli seragam-seragam Mm-mm. ekstrakurikuler biasanya gitu ya, Bu Iya, ya? atau seragam sekolah sendiri gitu. Kalau di tingkat proses sumber daya tenaga pengajarnya nih Bu, yang menjadi tantangan kadang-kadang minim, kurang. Banyak, Gimana Bu di banyak. Sohibul Muslimin? Malah ngantri yang mau ngajar itu. Aman? Enggak, maksudnya SDM yang udah mengajar di dalam ready? Ready, alhamdulillah. Malah kita ada yang keluaran dari apa tuh? Ada yang keluaran dari luar negeri. Mesir? Bukan. Oh, Maroko. Oh, ada yang dari Maroko juga. Ada yang dari Maroko. Alhamdulillah stay di pondok 24 jam. 24 jam. Ya, menarik. Ini kan lokasinya kalau dari kota Serang ini paling berkisar 40 menit Bu ya ke lokasi? Ya, bisa 15 menit lah Pak. 15 menit ya? Lewat tol ya, kalau lewat bawah itu bisa 20 menitan. 20 menit. Atau setengah jam lah, nggak nyampe 40 menit itu. Iya. Sangat menarik karena di satu sisi ya tantangan global tadi, tantangan dunia pendidikan juga yang perlu diperhatikan kan ada bilang sekolah gratis dan tantangannya menghadapi kualitas pendidikannya Bu. Ini menjadi tantangan tersendiri. Ketika digembar-gemborkan program sekolah gratis, biaya semakin ditekan, semakin dimurahkan, tapi tidak memperhatikan outputnya. Ibu melihatnya seperti apa tuh Bu? Kondisi bagaimana menghasilkan produk-produk unggulan, tapi biaya sangat ditekan. Ya. Jadi kami alhamdulillah selama ini untuk yang meneruskan, jenjang yang meneruskan ke tingkat kuliah ya terutama, insya Allah kami bantu. Malah ada yang dapat beasiswa, malah bukan cuma beasiswa kuliahnya, tapi dapat uang jajan, ada gitu kan. Jadi kami carikan yang apalagi yang stay di pondok setelah lulus ngabdi ya disebutnya itu ngabdi, kita juga perhatikan betul gitu dari segi materi dan dari segi keperluannya. Nah Bu, untuk jurusan program di SMK sendiri ada apa Bu? Ada APHP yaitu Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian sama multimedia yang kelas 12-nya, yang kelas 10-nya itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Kalau untuk tahfidz mah semua jurusan wajib. Semua jurusan wajib dan semua harus mengikuti. Harus mengikuti ya. Karena kalau yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita ajarin khusus kalau bisa dibilang dibimbelin. Bimbel satu guru itu 1 ustad, 5 santri untuk ngajarin betul-betul dari Iqra. Jadi baru 3 jurusan Bu ya yang dibuka? 2. DKV, multimedia, dia 3. sama APHP tadi pertanian. Agrobisnis Pengolahan Hasil 3 Pertanian. kan? 3. Nah pertanian memang itu wilayah sebenarnya daerah pertanian Bu ya, Iya. di Sohibul Muslimin itu ya, Iya, Tanjung Teja itu. alhamdulillah. Pas banget sebenarnya. Ya sebenarnya pas nyambung dengan multimedia juga. Jadi pertanian yang ngelola, yang postingnya multimedia. Gitu. Memang setting seperti itu ya. Jadi settingnya seperti itu. Sama DKV juga sekarang lagi mengikuti arus zaman, lagi tren di Selegram gitu ya. Di DKV. Tantangannya terhadap perkompetisi dengan SMK negeri di wilayah setempat di sana, bagaimana Bu? Ya terasa sekali. Terasa. Karena kita juga berdekatan cuma mungkin 200 meter ke SMKN 1 Tanjung Teja negeri itu. Terasa memang mereka kan lebih memilih banyak yang ke negeri otomatis. Tapi insya Allah dengan adanya program-program kita itu banyak juga yang memilih ke Sohibul Muslimin. Ya, artinya kan tidak menggerus program itu tentang tahfidz sih, tahfidznya. Nah, artinya kan kepada orang tua siswa, ini kan harus juga mereka punya alasan kenapa saya harus memilih ke SMK Sohibul Muslimin dibandingkan ke SMK 1 Tanjung Teja barangkali gitu kan. Tadi seperti Ibu sampaikan bahwa boarding school ini lebih aman, lebih juga memberikan pendidikan agamanya yang lebih meningkat lagi, yang tahfidz dan lain sebagainya. Karena biasanya di sekolah pesantren itu kan dari jam 4 pagi sampai jam 8 malamnya udah padat tuh jadwal keseharian. Jam 3 malah kadang sampai jam 11 malam. Jam 3, setengah 4, jam 3 atau sampai setengah 4 tuh kita bangunin.
Karena dengan adanya OSPM itu ya kita mempercayakan kepada pengurus santri, ada juga ustadz-ustazahnya yang mendampingi mereka gitu. Sampai kadang jam 10 wajib tidur sebenarnya, tapi ya namanya anak-anak kan yang masih ini ada saja kadang sampai jam 12 sampai jam 11. Iya. Nah, itu kan yang menjadi pilihan nih buat orang tua siswa. Bagaimana mereka ke SMK 1 negeri, Tunjung Teja di sana dengan ke pondok sambil mondok begitu ya di SMK Sohibul Muslimin. Walaupun memang tadi ada biaya makan bulanan yang harus diambil, terus ada penambahan biaya seragam. Ya, sebenarnya tidak berat sih Pak untuk biaya makan, karena di rumah pun saya yakin kan nggak mungkin puasa kan, pasti dikasih makan walaupun mungkin gitu, iya. Tidak terhitung malah gitu kan. Kalau di rumah itu kita nggak hitung, misalnya harus pengawas sekali makan kamu ini segini gitu. Kalau kita kan memang dihitung gitu kan. Tapi sebenarnya di rumah pun tuh malah mungkin lebih besar biaya makannya. Dan resikonya kalau pulang di rumah terus kemudian nggak kontrol orang tua tadi, HP ya terutama. Itu boleh pakaian HP nggak, Bu? Enggak, kalau kita di pondok tidak, cuman ada waktu, kita kasih waktu karena kan kita juga harus menyeimbangkan dengan kondisi zaman ya. Takutnya gaptek sekali mereka gitu atau tidak bisa mengimbangi dengan globalisasi. Kita kasih 2 minggu 1 kali HP itu. Misalnya kan yang anak-anak kecil, terutama anak-anak kelas 10 gitu ya, atau anak-anak SMP, mereka kan suka main game gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita biarkan terus-terusan kan bahaya juga. Bahaya dari segi kejiwaan dan juga dari matanya sendiri gitu kan, nggak kuat itu. Makanya kita memang boleh meminjam HP, kalau menghubungi orang tua itu cukup dengan HP ustadz atau ustazahnya aja, guru-gurunya. Kalau ketahuan misalnya saya sendiri akan bertindak tegas, yang bawa HP diam-diam kan banyak juga ada gitu. Saya nggak kasih lagi, kecuali orang tua yang memintanya. Karena kita konsekuensinya gitu, kalau memang orang tua udah menitipkan anaknya ke sini harus ikuti aturan. Kalau memang tidak boleh HP ya kenapa dibolehkan gitu kan. Jadi kita ambil, kadang orang tua yang ngambil tapi sambil ya kena ceramah gitu kan sama saya gitu. Kalau dirusak atau dibanting enggak, karena itu kan dibelinya pakai uang orang tua ya Pak ya gitu. Jadi kita banyak juga yang menganjurkan udah pecahin aja di depan anaknya gitu. Saya tidak setega itu gitu. Makanya saya kembalikan ke orang tua. Kalau memang orang tua mau mendidik anaknya di pondok gitu, harus ikuti bahwa di sini tuh tidak boleh main HP. Memang harus lebih tegas dan disiplinnya harus ketat, Bu. Untuk kebaikan kan namanya juga. Kalau untuk pengunjungan itu jumlah jadwal kunjungan itu biasanya berapa bulan sekali, Bu? Kita tidak dibatas, Pak. Karena setiap orang tua itu kan beda-beda jam libur. Kadang ada yang liburnya minggu ini, jadi kita setiap hari libur silakan untuk mengunjungi anaknya. Oh, diperbolehkan tetap izin. Bebas. Nggak izin tapi ngejenguk ya. Kalau disebutnya itu kalau di pondok tuh mudipah itu ya. Mudipnya boleh, silakan. Mau tiap minggu kalau emang nggak bosen ya silakan gitu. Tapi kadang anaknya sendiri udah nggak mau dimudip kalau udah betah itu. Udah nggak mau ditengok. Mama nggak usah sering-sering, transfer aja gitu. Biasanya begitu. Jadi yang mereka butuhkan cuma uang gitu. Uang jajan terutama. Di lingkungan sekolah tetap ada kantin-kantin? Ada kantin dan juga kita di hari Ahad itu, di hari Minggu itu diperbolehkan pedagang luar masuk. Takutnya kan anak mau beda jajan lah gitu istilahnya, mau yang variasi. Nah, ini buat yang tidak misalkan memiliki biaya, ada nggak misalkan bantuan beasiswa yang dikelola oleh sekolah untuk menampung siswa-siswa yang memang tidak mampu biaya tapi kemudian berprestasi sebagai bentuk CSR lah ibaratnya, menampung siswa. Ada nggak program itu, Bu? Ada. Tapi kami tidak bilangnya gratis ya Pak ya, tapi ada yang membiayai subsidi kalau gitu. Misalnya anak yatim itu boleh, nggak bayar sama sekali juga boleh. Karena banyak di kita anak yatim tuh nggak bayar. Ataupun mungkin tidak mampu gitu ya, tidak mampu secara finansial, itu juga tinggal kita dibicarakan dengan pihak pondok. Karena nanti pihak pondok yang akan membicarakan dengan pihak sekolah. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial memang SMK atau yayasan itu harus tetap ada ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada yang yang komunikasi seperti itu gitu, tetap kita bebankan ke sekolah gitu, karena tidak ada misalnya
oh si ini kok nggak bayar berbulan-bulan misalnya gitu. Hmm. Kita tidak ikut campur karena tidak ada komunikasi dengan Sejak awal. kita. Dari Harusnya awal. dari awalnya kan programnya Iya. memang udah harus ikut program Kecuali itu. ini anak saya yatim, ya silakan dipenuhi semuanya. Surat-suratnya yatimnya ada nggak dari desa? Kalau memang tidak mampu ada keterangan dari desa, ada nggak surat tidak mampunya gitu. Kalau itu ya kita proses gitu. Ya. Tapi kalau tidak ada dianggapnya mampu semua insya Allah, dan kita jangan sampai berdoa tidak mampu. Tantangan tersendiri Bu yang ketika Ibu sekarang mengelola yayasan, tantangan yang paling menurut Ibu paling berat untuk menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi di tengah kompetisi, di tengah dunia kerja yang susah, kan sebagai pengelola yayasan harus bertanggung jawab sampai bekerja kalau ke SMK. Iya betul. Minimal jangan sampai jadi nambah beban pengangguran begitu Bu ya. Siap. Apa tantangan yang paling sering dihadapi Bu? Kalau kita lulusan-lulusan kita kan kebetulan saya juga tidak berjalan sendiri ya Pak ya. Di situ ada Waka Humas Subin gitu, ada Waka Kurikulum. Kita terutama yang mungkin yang paling berat itu bagi Waka Humas Subin ya, terutama ini kebetulan Bu Novi ya, sementara ini Bu Novi gitu. Iya, jadi Bu Novi yang komunikasi dengan anak-anak yang belum bekerja. Kita carikan pekerjaan-pekerjaan dengan ada MOU yang udah kita jalankan itu. Gitu. Misalnya gitu, ada apa namanya, ada informasi nih di sini itu langsung dikomunikasi dengan anak. Kita karena SMK itu tidak hanya setelah lulus, tapi sampai dia belum bekerja masih tanggung jawab kita. Oh, sampai gitu ikatannya ya? Iya, sampai Nah itu kan gitu. yang membedakan dengan SMK negeri barangkali ya. Kalau SMK negeri nggak terlalu juga. Makanya kalau kata saya juga kalau memang anak-anak itu berpikir, jangan berpikirnya gaya-gayaan di sekarang gitu. Tapi kita pikirkan setelah lulus. Kalau memang mau kuliah di perguruan tinggi bergengsi kan kita bisa usahain gitu. Kita bisa apa namanya kenalan-kenalan dengan di perguruan tinggi itu dari pihak yayasan sendiri, dari kami sendiri gitu kan. Nah, setelah itu juga masih banyak sampai sekarang pun yang belum bekerja itu selalu komunikasi dengan saya, Ibu saya belum bekerja, Umi saya belum bekerja gitu. Kebetulan kita juga alhamdulillah juga mengelola dapur ya, jadi banyak yang daftar di dapur-dapur itu, dapur MBG terutama. Baik. Oh keren, karena memang saya lihat Sohibul Muslimin ini juga lahannya sangat luas. Kemudian kemarin bekerja sama dengan Polres Serang melakukan ketahanan pangan dengan menanam jagung Bu ya, sama ada TNI itu menanam sukun dan kolam ikannya ada Bu? Ada kolam ikan. Yang diternak bibit apa Bu? Nila ya ikan nila. Kalau saya lihat dari postingan-postingan kemarin ada juga seperti itu. Artinya ini sangat recommended lah, rekomendasi di wilayah Tunjung Teja Kabupaten Serang. Sahabat Banten Podcast, sebagai closing, saya minta ya Ibu bisa meyakinkan bahwa jangan menganggap pondok pesantren itu membuang siswa, dan juga jangan khawatir kepada orang tua siswa ketika anak-anaknya dimasukkan ke pondok. Apa plus minus keuntungan yang konkret ketika mereka memilih masuk ke Sohibul Muslimin? 1 menit Bu. Ya bagi para orang tua itu jangan sampai takut anaknya masuk pondok pesantren, karena kita pun sebagai pengelola pesantren, asatidz wal asatidah di pesantren, kita lebih takut karena kita memang dibebani tanggung jawab yang sangat besar. Jadi kalaupun ada apa-apa, misalnya di pesantren itu, kita tidak akan lepas tanggung jawab. Anak-anak santri di pondok pesantren Sohibul Muslimin itu bukan dianggap santri, tapi dianggap anak sendiri bagi kami. Jadi insya Allah aman, terkendali. Makannya juga insya Allah bergizi. Ya. Terima kasih sahabat Banten Podcast dan Bu Haji Sri. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua. Buat sahabat Banten Podcast dan siswa santri-santri sahabat Sohibul Muslimin wajib nonton pesan dari Ibu Kepala Sekolahnya di channel YouTube ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.